Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi Bu. Baik, sebelumnya kita berdoa dulu ya. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa. Siap, berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Amin ya rabbal alamin. Selesai beribadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat semua ya? Absen dulu. Alvina, Anastasia hadir. Naila, kemana? Zahra. Baik, hanya satu yang tidak masuk ya, tadi karena izin ya. Tidak apa-apa. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan belajar tentang tabel coding di bab yang pertama. Nah, kalian bisa gabung ke Whiteboard atau Quizzes ya. Dulu namanya Quizzes, sekarang berubah jadi Whiteboard. Kodenya 602242. Sudah ya? Kita akan belajar pengelolaan data dalam kehidupan bermasyarakat. Baik, tapi sebelumnya kita akan melakukan SPG dulu ya. Seperti biasa. Nah, karena speakernya terbatas, jadi jangan terlalu berisik ya. Silakan berdiri dan cari tempat yang agak slow. Oke, tambah cepet lagi nih. Baik, sekarang segan semua ya. Oke, kita masuk ke materi. Semua sudah masuk ya? Silakan masing ke UKS sih, Mbak. Pada pertemuan kali ini kita akan belajar apa aja? Yang pertama, menjelaskan pengertian data dan jenis-jenis data dalam kehidupan sehari-hari ya. Selanjutnya menjelaskan tahapan pengolahan data. Kemudian menjelaskan peran teknologi dalam pengelolaan data dan memberikan contoh pemecahan masalah menggunakan sensor dan kecerdasan artifisial. Kecerdasan artifisial itu sering kita sebut sebagai AI, Artificial Intelligence ya. Kalau di bahasa Indonesia kan jadi kecerdasan artifisial. Baik, yang pertama, bagaimana kita tahu berapa banyak siswa hadir di kelas ini? Gimana caranya? Dihitung. Oke. Di absen ya kayak tadi ya. Nah, itu termasuk data. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali data. Itu termasuk data. Jadi data itu apa? Ini data ya. Ada yang bisa baca? Atau kita mau kita spin ya?
belum diolah. Setiap hari kita berinteraksi dengan data, mulai dari unggahan media sosial hingga transaksi perbankan yang berguna. Jadi misal nilai kalian nilai matematika 90 itu termasuk data bukan? Ya. Terus buat apa data itu? Kalau cuma matematika 90 dia tidak punya tujuan datanya, nggak berguna. Tapi ketika data itu disatukan dengan data lain, misal matematika dan bahasa Indonesia disatukan, kemudian diolah apakah memenuhi standar apa tidak. Jika memenuhi standar maka lulus. Nah itu pengolahan itu adalah pengolahan data. Jadi kalau data berdiri sendiri tidak akan berguna, tapi ketika data itu diolah, nah dia akan masukkan informasi. Data akan berguna ketika data itu sudah data berdasarkan sifatnya itu dibagi menjadi dua. Ada data yang kuantitatif, ada yang kualitatif. Data yang kualitatif itu data yang bisa kita hitung, bisa kita ukur menggunakan angka. Contohnya apa? Harga barang, ya, harga barang bisa, itu kuantitatif karena bisa kita ukur. Kemudian data kualitatif yang seperti apa? Ya, data yang bersifat deskriptif, tidak bisa diukur dengan angka. Contohnya opini, perasaan perempuan, warna favorit ini. Apalagi? Kecantikan misalnya, cantik bisa diukur nggak sih cantik? Nggak bisa, nggak ada ukurannya. Oke, coba dikerjakan. Ya. Nah, kita lihat. Lanjut ya. Pada pagi dengan bersepeda, dia menempuh jarak 19 kilo. Meskipun lelah, tetap ia tempuh. Dalam perjalanan ia melewati jalur pegunungan. Jalur ini cukup terjal. Nah, itu yang ditebalin itulah yang dijodohkan sedangkan. Pertanyaan ini sudah? Oke, kita cek ya. Jarak itu apa? Kuantitatif. Jalur pegunungan, jalur ini terjal, berarti dia kualitatif. Oke, lanjut ya. Berdasarkan bentuk, data terstruktur dan tidak struktur, kemudian data semi terstruktur. Data terstruktur itu memiliki format tetap dan terorganisasi dengan baik ya. Kemudian tahapan pengolahan data ada berapa itu? Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Yang pertama pengumpulan data. Pengumpulan data itu ada caranya, nanti kita bahas ya. Kemudian kalau data sudah dikumpulkan, kemudian disimpan. Data itu disimpan, bisa dalam bentuk tabel ya. Kemudian pengolahan data. Setelah disimpan, kemudian data itu diolah. Lalu analisis data. Sudah diolah, kemudian dianalisis dari hasil pengolahan itu. Kemudian penyajian data. Kalau sudah dianalisis, tinggal disajikan data itu. Data bisa disajikan dalam bentuk tabel, grafik, gambar ya. Kemudian ada penggunaan data. Datanya sudah disajikan, datanya bisa dipakai. Dan pemeliharaan data. Data perlu dipelihara agar dia tetap akurat, tetap relevan. Nah, kita bahas satu persatu. Pengumpulan data. Misal dari kelas ini kita ingin mengambil data siswa yang suka makan mie. Bagaimana caranya? Ditanya satu-satu. Itu namanya metode apa? Wawancara. Nah, itu wawancara. Kemudian kalau disuruh misalnya ngisi lewat Google Form, itu berarti metode apa? Kuesioner ya. Nah, kemudian penggunaan sensor. Nah, penggunaan sensor itu yang dipakai dalam alat. Misal ya, ada alat
disimpan dalam apa? Bisa ditulis, bisa dalam Excel, bisa ya. Kemudian langkah pengolahan data. Kalau kalian sudah melakukan survei, nah misalnya yang tadi siswa yang suka makan mie, ternyata si Intan tersurvei 2 kali. Itu dalam pengolahan data. Jadi dalam pengolahan data kita teliti tuh, apakah ada yang double atau tidak. Lanjut ke analisis. Kalau data udah diolah, kemudian dianalisis. Misal kita mendapatkan nilai matematika, bahasa Indonesia, bahasa Jawa, itu sudah ya, itu udah dapatkan itu. Kita udah olah data itu, analisis. Setelah kita mengolah data, setelah kita rata-rata, kita analisis tuh. Siapa sih rata-ratanya paling tinggi? Siapa sih rata-rata paling rendah? Itu di tahap analisis data. Kemudian penyajian data. Data sudah dianalisis. Penyajian data kemudian kita tampilkan data itu. Bisa dalam bentuk grafik, bisa dalam bentuk tabel, gambar, ya, laporan, presentasi, bisa. Nah, setelah disajikan, kemudian data itu digunakan. Jadi hasil analisis sudah ketemu, oh rata-rata tertinggi ini. Buat apa rata-rata tertinggi? Ternyata digunakan buat dilabeli juara 1. Itu contoh penggunaan data. Analisis, setelah dianalisis kita sajikan penyajian data. Setelah itu penggunaan dan pemeliharaan. Di antara pernyataan berikut, mana yang termasuk metode pengumpulan data? Ya. Tadi baru kita bahas. Oke, waktunya habis. Kuantitatif ada yang jawab kuantitatif? Tadi apa aja metode pengumpulannya? Kemudian penggunaan. Ada lagi urutan tahapan pengolahan data. Ya, ini cuma 5. Gimana? Betul? Mbak Ati betul. Siapa yang betul coba? Oh, Mbak Tri. Ya, Tri boleh. Coba deh bacakan berapa urutannya, Mbak. Pengumpulan, kemudian penyimpanan, terus pengolahan, analisis dan penyajian data. Nah, ini pengolahan data dalam kehidupan sehari-hari ya. Misal kita tahu di HP kalian ada data cuaca nggak? Ada. Kalian bisa tahu ada 5 hari cuaca biasanya ya? Nah, dari situ kita bisa ambil tindakan dari data itu. Contohnya gimana? Gimana Mbak Intan? Contohnya, kita udah tahu tuh data 5 hari ke depan. Apa yang bisa kita lakukan terhadap data itu? Bisa siap-siap ya. Kita bisa siap-siap bawa payung ya, atau bawa jas hujan. Data di sekolah contohnya apa? Nilai, daftar hadir, jadwal, ya. Apa lagi? Daftar pikan ada? Ada ya. Nah, sekarang apa kaitannya dengan teknologi? Bagaimana peran teknologi dalam pemecahan masalah menggunakan sensor dan kecerdasan artifisial? Pengelolaan data menggunakan teknologi. Coba dibaca di yang paragraf pertama. Saya mau spin atau mau baca sendiri?
dalam CCTV itu ada alatnya, ada AI-nya. AI ini meneruskan ke rumah sakit. Jadi dari rumah sakit langsung dia ada alarmnya. Dia akan meluncurkan ambulan ke lokasi kejadian. Itu salah satu contoh penggunaan AI tanpa melibatkan manusia. Jadi nggak ada orang yang telepon di sini ada kecelakaan, enggak. Tapi itu semua sudah by system, sudah tertangkap oleh kamera CCTV dan langsung diteruskan ke rumah sakit. Nih, penggunaan teknologi dalam kehidupan sehari-hari. Ini contoh apa ini? Ini drone ya. Buat apa dia? Menyiram. Ya, menyiram otomatis. Ini penyiraman otomatis ya. Nah, dia nyiramnya pakai HP. Ini kita akan studi kasus. Contoh alatnya adalah jemuran otomatis. Pengumpulan data. Identifikasi dulu. Identifikasi data yang diperlukan itu apa? Jumlah jemuran. Tentunya kita harus tahu ya jumlah jemurnya berapa kilo yang bisa kita jemur dengan alat itu. Itu termasuk data apa? Kuantitatif. Kenapa kuantitatif? Karena bisa kita hitung ya. Kemudian tingkat kebasahan juga kuantitatif. Tingkat kebasahan di sensornya itu ya. Kemudian cuaca, jenis datanya kuantitatif. Kemudian tahapnya yang pertama pengumpulan data. Data apa saja yang diperlukan tadi ya. Kemudian penyimpanan data, di mana dan bagaimana data disimpan. Data bisa ditulis di kertas, kemudian dimasukkan ke sistem, ya, sehingga data disimpan dalam sistem. Kemudian pengolahan data, bagaimana sistem melakukan kalkulasi data. Dari data cuaca, sistem akan tarik jemuran. Nah, sekarang ada masalah ini. Di sebuah desa pertanian, banyak tanaman warga mati karena penyiraman yang tidak teratur. Para petani kadang lupa menyiram atau menyiram terlalu banyak. Padahal hasil panen sangat penting bagi kehidupan mereka. Semua sudah. Kelompok 1 Triwulandari Kanaya Najwa Naila. Ya. Kelompok 2 Nur Puspita Mira Olivato Dia. Oke? Kalau begitu sekarang silakan berkelompok. Kelompok 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Baik, kalau sudah itu akan membagikan LKPD untuk masing-masing kelompok ya. Ya. Kelompok berapa? 2. Baik, itu akan menjelaskan LKPD di sini ya. Di situ ada kelas ya, nanti ditulis kelas 9G, nama kelompoknya siapa saja, beserta nama urutnya ya. Kemudian ada tujuannya di sini bisa dibaca. Kemudian skenario masalahnya seperti ini tadi ya, seperti yang Ibu tampilkan. Kemudian refleksinya, diisi refleksinya sesuai dengan pertanyaan. Dan nanti akan ada presentasi. Setelah kalian kerjakan ini, kita akan melakukan presentasi. Paham ya prosesnya? Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk diskusi? 20 menit? 15 menit? 20 menit cukup ya? 20 menit. Kalian bisa gunakan HP untuk mencari informasi ya. Dengan komputer juga boleh atau komputer. Ada yang ditanyakan? Tidak ada ya? Silakan dikerjakan.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 yang beranggotakan saya Ahmad Syamsul Ramadhani, saya Fitri Wulandari, saya Mutin Nurafika, dan satu lagi teman kami yang ada di kelas Marwa Sabila Putih. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Soalnya dibaca ya. Bagaimana data dan teknologi seperti sekian dari kami. Jika ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada yang ingin ditanyakan? Jika ada salah kata dari kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan untuk baik, kelompok selanjutnya kelompok 1 ya. Oke, kelompok 1 untuk pertanyaan yang berikutnya. Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok 1. Perkenalkan, nama saya Nanayan Liza. Saya Fitri Wulandari. Saya Nasila Mutia Putri. Kami akan mempresentasikan hasil diskusi kami tentang sistem penyiraman otomatis menggunakan sensor kelembapan tanah. Sekian dari kami, ada pertanyaan? Demikian presentasi dari kami, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan kita semua. Terima kasih atas perhatiannya teman-teman dan guru. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dipresentasikan jawabannya dari kelompok 5 ya. 5 dan kelompok 1. Baik, kita cek ya. Oke, pertanyaan pertama tadi apa? Bagaimana data dan teknologi AI dapat digunakan untuk membantu petani menyiram tanaman secara otomatis? Ya. Yang pertama kita identifikasi datanya dulu, yang diperlukan apa aja? Tingkat kelembapan tanah itu kuantitatif apa kualitatif? Kuantitatif, karena kita bisa menghitung tingkat kelembapan tanah. Baik, begitu ya. Dan sudah jelas? Jelas ya? Jelas. Baik, dari pertemuan awal tadi ya, dari awal sampai akhir kita berbicara tentang pengelolaan data ya kan? Yang pertama kita bahas data itu apa. Selanjutnya kita bahas pengolahan, tahap pengolahan data. Kemudian kita bahas teknologi apa yang digunakan dalam pengolahan data. Teknologi berbasis AI apa yang bisa kita gunakan dalam pengolahan data. Yang pertama tadi, data. Data itu apa? Ada yang bisa sebutkan, Mbak Cika? Data itu apa? Adalah fakta atau informasi mentah yang belum diolah. Ya, data itu informasi mentah yang belum diolah. Ya. Kemudian ada tahapan pengolahan data. Ada apa aja? Ada yang bisa sebutkan? Coba siapa yang mau menyebutkan tahap pengolahan data tadi? Oke Mbak, apa Mbak? Pengumpulan data, penyimpanan data, pengelolaan data, analisis data, penyajian data, penggunaan data, dan pemeliharaan data. Ya, betul ya. Kemudian teknologi yang berbasis AI yang bisa kita gunakan dalam kehidupan sehari-hari sebagai pengolahan data. Contohnya apa? Sensor jemuran ya tadi. Sensor jemuran ya. Jadi jemuran itu akan masuk otomatis ketika sensornya terkena air hujan. Baik. Jelas ya untuk hari ini? Ada pertanyaan? Baik. Kalau tidak ada pertanyaan, berarti pertemuan kali ini sudah selesai. Refleksinya sudah diisi ya? Sudah diisi, berarti nanti bisa dikumpulkan ya. Habis ini boleh istirahat, tapi jangan lupa kalau ada sampah di
Terima kasih.